Bapak Ibu dan pemirsa TV One, kalau kita sudah menetapkan hati memilih seseorang untuk jadi pemimpin kita, artinya kita sudah memberikan amanah kepada orang itu. Urusan saya percayakan kepada kamu, tolong urusin. Memberikan amanah, memberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu kan kehormatan. Orang dikasih kepercayaan itu kehormatan. Amanah adalah kepercayaan. Dan lebih dari itu, amanah itu titipan. Apa namanya? Titipan. Umumnya titipan, pertama titipan nggak boleh bikin orang jadi sombong. Titipan cuman dititipin doang kok sombong, nggak pantas ah. Dititipin sombong nggak pantas. Titipan nggak boleh bikin kita sombong, Bu. Mentang-mentang gelang kayak pelek beca, jalan angkat tangan terus, nggak boleh ah. Masa titipan bikin kita sombong? Titipan nggak boleh bikin sombong. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip kan marah. Yang nitip marah. Allah titip harta sama kita, jadi orang kaya, supaya bantu yatim, bela yang lemah, bangun rumah sakit, bangun pesantren. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah titip Indonesia. Ini bicara Indonesia nih. Allah titip Indonesia, Bu. Masya Allah, Indonesia kita nih. Ayo kita bicara wawasan kebangsaan. Ini sebelum masuk pertanyaan tadi, saya ini bersyukur lahir di Indonesia. Saya bangga jadi anak Indonesia. Bukan karena saya ditatar untuk itu, bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok tanah air ini. Saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua, Allah kasih kesempatan saya ngelihat negeri-negeri lain di dunia ini. Makin banyak negeri saya lihat, saya makin bersyukur lahir di Indonesia, jadi anak Indonesia. Indonesia kita besar nggak, Bu? Besar nggak? Bayangkan 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. La haula wala quwwata. Buminya subur. Di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara. Lautnya kaya. Pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Minyak lepas pantainya dahsyat. Itu Malaysia ngebet banget pengen menguasai Ambalat karena ada cadangan minyak lepas pantai. Illegal fishing, pencurian ikan dahsyat. Ikan kita luar biasa banyaknya, Bu. Bu, pernah teman saya anak Madura nangkap ikan di laut Malaysia. Ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, enggak Pak, saya nangkap ikan Sumenep yang lari ke sini katanya. Saking banyaknya ikan gitu. Pakai merek kali itu ikan. Hutan kita jutaan hektar. Bumi kita kaya, laut kita kaya, hutan kita kaya. Ini titipan Allah. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, itu udah betul. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Disalahgunain boleh jadi yang nitip
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini balik lagi soal jaga amanah. Bu, Bu, saya mau cuplik. Tabi'in, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pada saat dipilih secara aklamasi jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, ucapan yang pertama keluar dari bibirnya, Inna lillahi wa inna ilaihi. Diangkat jadi presiden khalifah, bukan alhamdulillah. Beliau bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua hal dari ungkapan ini. Pertama, jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat itu dosa besar. Bu, makanya ayat Quran di awal tadi oleh adik kita tuh, ananda kita bilang, jangan jadikan orang-orang yang mempermainkan agama sebagai pemimpin. Pakai Quran demi Allah, tapi habis disumpahi jabatan kemana, sumpah kemana. Bertakwa, abe monyong bertakwa. Takwa ngalor dia ngidul. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, enggak sesuai, cuma dijadikan sebagai bemper, kulit, lagi-lagi bungkusan. Padahal demi Allah tuh taruhan terakhir. Makanya zaman kita ini kan banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh yang susah tuh. Ya Bu, kadang-kadang mulutnya melantang, Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, mulutnya, perbuatannya kesetanan yang luar biasa. Nggak sesuai ucapan dengan perbuatannya itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Oleh jadi jabatan musibah dianggap Umar. Yang kedua, ungkapan innalillahi itu kesadaran batin yang sangat tinggi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Dapat jabatan, rezeki Allah. Kehilangan jabatan, Allah juga urusannya. Jadi orang nggak kena sindrom. Ya, coba dah orang-orang kita nih Indonesia asal copot aja dari jabatannya, cepet banget sama kurus. Nih Pak Kiai Zarkasi makin gemuk saya lihat kehilangan jabatan ini. Karena sadar itu cuma sekedar amanah. Banyak orang kita yang kena post power syndrome. Makanya Rasulullah bilang irhamu salasatan minan nas, kasihani 3 macam orang. Pertama azizan zalla, orang mulia jatuh hina. Tuh kalau nggak kuat sindrom, mentalnya broken tuh. Biasa dibukain pintu, ajudan ngalor ngidul, sekarang di jalan kagak ada yang negor. Kagak enak banget, kebelangsak. Yang kedua, ghaniyan qadif taqara, orang kaya jatuh miskin. Itu kalau nggak kuat-kuat mental, pakai kolor berendam di empang tuh. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan orang bodoh yang sedang punya kekuasaan. Kesian tuh, ahli fikih dipermainkan orang bodoh yang kebetulan sedang pegang kekuasaan. Bapak Ibu melahirkan fatwa sesuai dengan pesanan. Gimana Kiai? Haram. Ah, damai Kiai, haram dikit dah. Pakai haram-haram dikit begitu modelnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi kesadaran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya kasih contoh yang enak. Nabi Ayub itu kan sebelumnya beliau tuh kaya Nabi Ayub itu. Dan iblis tuh nggak seneng. Iblis bilang sama Tuhan, Rob, hambamu yang namanya Ayub itu dia mau ibadah cuma karena dia kaya. Coba dia miskin, perek sembayangnya, berhenti. Kata Allah, aku tahu Ayub hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Iblis turun ke alam. Mula-mula dia rusak sawah ladang Nabi Nuh, Nabi Ayub. Lalu dia binasakan binatang ternaknya. Buras dari orang kaya jatuh jadi orang paling miskin. Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab. Datang iblis. Ayub,
Ngapain? Ibadah. Nyembah Allah? Iya. Tahu nggak kamu? Kenapa? Allah yang kamu sembah udah bikin miskin kamu. Binatang ternakmu binasa, sawah ladangmu habis, sekarang kamu orang paling miskin. Udah berhenti dah, ngapain nyembah Tuhan begitu? Ini iblis memang pinter, Pak. Kata Nabi Ayub apa? Ini yang mau saya sampaikan. Benar itu, benar. Sawah ladang saya habis, habis. Binatang ternak saya habis, habis. Dan saya sekarang miskin, miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhaza minni. Segala puji bagi Allah, dia yang ngasih, dia yang ngambil. Nggak ada urusan, yang ngasih dia, yang ngambil dia. Cuman ibadah jalan terus. Sujud lagi Nabi Ayub. Kata iblis, dasar nabi lo. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Lah jabatan juga begitu. Kenapa mesti sindrom? Deh kalau saya lihat mah pak pemimpin yang paling ikhlas tuh RT sama RW. Paling ikhlas tuh. Bener-bener. Makanya kagak ada yang ngerebutin. Nggak ada yang ngerebutin. Berebut jadi RT kagak ada tuh. Itu pemimpin paling ikhlas jadi RT sama RW. Nggak digaji, nggak dapat fasilitas, dan pasti tempat orang cerita susah. Nggak ada orang sih habis jual tanah laporan ke RT. Nggak ada. Asal habis kemalingan tuh, rumah gua bobol,